Menurut data digital tahun 2023 yang diterbitkan We Are Social dan Meltwater, dari 276,4 juta penduduk Indonesia, 60% lebih diantaranya pengguna media sosial. Rata-rata pengguna media sosial ini menghabiskan 3 jam 18 menit di platform jejaring sosial setiap harinya. Jadi tak heran apabila para calon yang berkontestasi dalam pemilu 2024 mendadak aktif di media sosial. Banyaknya pengikut atau follower media sosial ketiga capres dimanfaatkan untuk menjalin kedekatan dengan calon pemilih secara virtual hingga membeberkan visi misi demi meraup dukungan online. Jika dilihat dari pengikut atau followers masing-masing capres di media sosial, cukup banyak loh. Per Januari 2024 saja untuk media sosial Instagram, Anies Baswedan memiliki 6,8 juta pengikut. Prabowo Subianto memiliki 9,1 juta pengikut, sedangkan Ganjar Pranowo berada di 6,6 juta pengikut. Nah, kalau untuk media sosial X atau Twitter, Anies Baswedan memiliki 5,1 juta pengikut, Prabowo Subianto 4,7 juta pengikut, dan Ganjar Pranowo 3,5 juta pengikut. Lantas, dengan jumlah pengikut atau followers yang begitu besar, seperti apa ya citra dan konten yang harus ditampilkan para capres kita di sosial medianya? Saya kira memang konten-konten yang bernuansakan pendidikan politik ya, karena main targetnya adalah sebetulnya orang-orang atau kalangan yang tidak terlalu peduli politik. Hanya saja pendidikan politik ini harus dibungkus atau dimarket dengan cara yang memang kekinian gitu. Media ini jangan disia-siakan menjadi media yang sampah gitu ya, media yang sekedar menarik perhatian yang receh-receh kan. Tapi juga harus ada konten yang membuat mereka naik kelas, buat mereka menjadi lebih baik, punya pemahaman yang lebih matang, yang lebih dewasa, karena mereka kan akan jadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Kalau atas nama mereka tidak suka kemudian terus memberikan asupan-asupan yang kurang gizi, katakanlah begitu, bisa terbayangkan postur pemahaman politik mereka di masa yang akan datang. Ya hanya segitu-segitu aja. Munculnya media sosial sebagai media baru memang turut merubah peta komunikasi yang awalnya didominasi media konvensional seperti surat kabar dan radio. Peran media dalam dinamika politik serta pemilu di tanah air pun perlahan bergeser seiring pergantian zaman. Namun, sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan menyebut, kendati media mengalami perubahan bentuk, namun peran media massa serta jurnalisnya tak jauh berbeda, dulu maupun sekarang. Keduanya berperan penting menggambarkan peristiwa, menyuarakan serta menggelorkan semangat demokrasi. Kalau tahun 50-an kan media masanya kan koran, media cetak. Jadi wartawannya atau redaksinya itu adalah orang-orang yang saya katakan tahun 50 itu ada orang dan wartawan yang udah malang melintang di jagat kewartawanan. Dan mereka itu orang-orang yang wartawan tempo dulu yang mungkin telah tampil dan ikut dalam kegiatan media massa sejak tahun 30-an. Jadi mereka itu sudah ditempa pada masa Belanda, sudah ditempa dengan undang-undang pers delik zaman Belanda. Mereka sangat hati-hati dalam memberitakan. Sumatera Barat menjadi salah satu daerah dengan perkembangan media massa yang telah mengisi lembaran sejarah pers Indonesia. Jelang pemilihan umum pertama Indonesia pada 19 September dan 29 Desember 1955, surat kabar di Sumatera Barat memberi pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Bagaimana hubungan media dan pemilihan umum tahun 55? Kita bisa mengatakan bahwa masing-masing partai itu punya media masing tersendiri. Kita katakan bahwa koran-koran di daerah ya pada masa itu bagi dua yang paling utama itu. Satu yang mendukung orang daerah tanda kutip dan kedua mendukung pusat. Gusti Asnan memaparkan sepanjang tahun 54 hingga 56, surat kabar di wilayah Sumatera Barat memiliki agenda politik yang cukup signifikan dalam setiap judul dan isi berita. Berdasarkan penelitiannya, Harian Haluan, salah satu media cetak terbesar Sumatera Barat, menunjukkan keberpihakannya melalui porsi berita yang diterbitkan terkait partai politik tertentu. Haluan bisa kita katakan telah mendukung daerah pada masa itu. Haluan umumnya mendukung Masumi. Banyak di Haluan berkenaan dengan ya partai-partai Islam, partai-partai terutama sekali partai Masumi.
Dalam redaksional haluan, liputan Partai Masyumi selalu muncul di halaman depan koran sepanjang tahun 54 hingga 56. Aktivitas partai seperti rapat umum, pandangan terkait partai lain, hingga perolehan suara menjadi sorotan koran yang dibentuk tahun 1948 ini. Pemberitaan yang gencar ini terbukti membuat Partai Masyumi mendulang suara nasional yang cukup banyak di bawah Partai Nasional Indonesia. Di sisi lain, koran Indonesia Raya yang terbit di Jakarta mengkritisi agenda pemilu 1955 dengan sejumlah pemberitaan kecurangan hingga mengevaluasi gerak-gerik partai politik. Koran yang lahir tahun 1949 di bawah asuhan Mokhtar Lubis ini disebut sebagai harian yang menyuguhkan informasi mendalam dan tajam menyikapi isu politik. Namun langkah koran Indonesia Raya harus terhenti pada masa Orde Baru di tahun 1974 karena pemberitaannya dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berkaca pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam, media massa dan pers menjadi tonggak penting dalam kebutuhan informasi masyarakat, baik perkembangan politik maupun evaluasi kinerja pemerintah, serta menjadi saksi sejarah sepak terjang tokoh bangsa. Dulu atau sekarang, si pemberita itu, siapapun lah pemberitanya, haruslah orang-orang yang matang, orang yang punya empati, punya tingkat kekritisan yang tinggi, dan juga punya referensi yang bagus. Itu saya kuncinya, saya pikir. Media berperan penting sebagai saksi dinamika sejarah politik dan pemilu yang terjadi. Namun bagaimana awal mula perjalanan pemilu diadakan di Indonesia? Saudara, pemilu 2024 jadi kali kelima rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Usai jeda, kami akan ajak Anda melihat ke belakang perjalanan pemilu di Indonesia. Kan Pak Harto dari tahun 67-68 adalah pejabat presiden. Beliau itu kurang merasa mantap, begitulah. Akhirnya diadakanlah pemilu tahun 71. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, 14 Februari untuk kesekian kalinya Indonesia menggelar pesta demokrasi, memilih presiden, wakil presiden, dan wakil rakyatnya melalui pemilu. Lantas apa yang berbeda pada pemilu di masa Orde Lama dan Orde Baru? Jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti akan mengajak Anda melihat ke belakang pemilu dari masa ke masa. Pemilu pertama di Indonesia baru terlaksana 10 tahun pasca kemerdekaan setelah gagal dilangsungkan tahun 1946 karena beberapa faktor. Tapi bagaimana ya situasi dan kondisi pemilu kala itu? Dan apakah tujuan pemilu berjalan dengan baik? Tahun 1955 menjadi tahun pertama bagi Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Pemilu 1955 saat itu dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955, sedangkan tahap kedua pemilu untuk memilih anggota konstituante yang berlangsung 15 Desember 1955. Untuk pertama kalinya, lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara dan lebih dari 80% suara dinyatakan sah. Pemilu pertama tahun 55 itu dianggap sebagai pemilu yang demokratis. Itu sangat surprising ya, karena usia kita baru 10 tahun sebagai negara merdeka dan tingkat pendidikan kita masih sangat minim ya. Tapi keunggulan pada masa itu adalah aspek ideologisnya kuat. Jadi Indonesia memiliki sejarah ideologis yang demikian kuat, yang ditangkap oleh Bung Karno dan kemudian memiliki satu konsep mengenai Nasakom, nasionalis agama komunis waktu itu, untuk memperlihatkan dengan realita politik bahwa ada 3 aliran politik atau ideologi politik yang berpengaruh pada saat itu. Nah, waktu itu orang berbondong-bondong berpolitik adalah karena ideologi. Itu seperti agama gitu. Kala itu terdapat 30 partai politik yang menjadi peserta pemilu 1955 untuk memperebutkan 260 kursi DPR dan 520 kursi konstituante. Hasilnya, terdapat 4 partai yang mendominasi perolehan suara.
Partai yang mendominasi perolehan suara pada pemilu 1955, Partai Nasional Indonesia atau PNI mendapat 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante. Masyumi mendapat 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU mendapat 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Sementara Partai Komunis Indonesia atau PKI mendapat 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante. Fungsi pemilihan anggota DPR dan konstituante adalah menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUD 1950 yang telah berlaku sebelumnya. Namun, hasil pemilu 55 tidak memenuhi harapan. Presiden Soekarno menilai tidak ada kemajuan pembuatan undang-undang yang baru. Sehingga 5 Juli 1959 dikeluarkanlah dekret presiden. Sejarawan Rusdi Hussein menyebut, tahun 1960 Presiden Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu 55 dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR dengan anggota pilihan Soekarno. Persoalannya berbuntut panjang karena persoalannya menjadi bertele-tele, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret. Beliau kemudian berinisiatif, kalau dibiarkan begini sampai kapan negara akan beres. Salah satunya menawarkan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 45. Adapun isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu pembubaran konstituante, berlakunya UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Pemilu selanjutnya berlangsung tahun 1971. Kala itu, Soeharto sudah ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden menggantikan Soekarno. MPRS dan DPR-GR, bentukan Orde Lama, masih aktif. Namun Soeharto melakukan pembersihan dan membentuk era Orde Baru. Pak Harto tahun 71 melakukan pemilu yang pertama. Ya kan? Kan Pak Harto dari tahun 67 68 adalah pejabat presiden. Beliau itu kurang merasa mantap, begitulah akhirnya diadakanlah pemilu tahun 71, di mana pada saat itu golongan karya sebagai salah satu sokong guru yang mendukung Orde Baru akhirnya memenangkan. Pak Harto naik lagi sebagai presiden sampai nanti tahun 77, demikian lagi sampai nanti tahun 82, begitu lagi 87 begitu. Gelaran pemilu selanjutnya yaitu pemilu 1977 hingga 1997. Soeharto memangkas keikutsertaan parpol dalam pemilu. Sehingga jumlah parpol hanya 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Sedangkan kini, lahirnya partai politik di tanah air kian bertambah dengan visi misi dan ideologi yang beragam. Terdapat 18 partai politik nasional dan 6 parpol lokal Aceh terdaftar sebagai peserta pemilu 2024 yang siap merebut suara rakyat. Pemilu di Orde Baru adalah pemilu cawe-cawe. Bagaimana rezim itu memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya birokrasi. Saya kira jangan gunakan cara lama lagi, cara yang sudah old crack, cara-cara udah tua sekali Orde Baru di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kritis. Masyarakat ini kita kan berkembang, efek dari tingkat pendidikan yang semakin baik gitu ya. Nah, seharusnya masyarakat ini diberikan peluang untuk hidup di dalam dunia politik yang sejajar dengan tingkat pendidikan mereka, sejajar dengan kekritisan mereka, sejajar dengan kegelisahan mereka, sejajar dengan intelektual mereka. Jadi jangan lecehkan dengan cara-cara yang tahun 70-an, 80-an, 90-an ketika masyarakat kita tuh ya masih sangat patron klien sekali, sangat patronize sekali dengan tingkat pendidikan ya masih rendah. Zaman telah berganti, tantangan pemilu masa kini harus siap dihadapi. Di ruang inilah ruang sidang paripurna. Semua peserta pemilu 2024 terpilih akan dilantik, mulai dari presiden, wakil presiden hingga seluruh anggota legislatif. Dan jangan lupa, gunakan hati nurani untuk tentukan sikap kepada siapa kita harus bersandar demi membela kepentingan kita nanti.
Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.